Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bro bersama saya Denny Somplak. Somplakan bro. Ya, kali ini konten mengenai masalah pelaut dan pelaut lagi bro. Bosen situ. Pelaut ini gimana ya, kompleks bro. Kompleksnya dalam arti gini, terlalu banyak masalah-masalah yang dialami pelaut itu sendiri, baik itu yang dari luar ataupun terhadap pelaut. Yang di luar itu contoh masalah kebijakan, masalah regulasi dan birokrasinya bro. Oke, sebelum ditonton sampai selesai jangan lupa biasa subscribe, like dan share, komen. Terserah lah, mau dibully juga nggak apa-apa. Gini bro, pelaut ini terlalu banyak masalah. Dalam arti gini, bukan dari pelaut itu sendiri, sebetulnya juga iya gitu. Cuma saya bicara yang dari luar aja dulu lah. Kalau bisa sih kalau ada yang nawarin pengen kerja di kapal, janganlah bro gitu loh. Karena gini, kalau bagi saya pribadi, sering saya dapat inbox atau pesan lah masuk, baik itu WA atau Messenger, bang syaratnya kerja di kapal tuh kayak gimana, kalau bisa jangan, langsung saya bilang kayak gitu. Kenapa? Karena gini, yang saya bilang tadi saya awal, terlalu banyak masalah-masalah yang harus kita hadapi untuk khususnya untuk pengen kerja di kapal. Bahkan yang sudah kerja di kapal juga bro, terlalu banyak. Untuk masalah pemula, ya kan, kenapa saya bilang kalau bisa jangan, karena bukannya murah untuk pengen kerja di kapal, bukannya uang yang sedikit untuk kerja di kapal, minimal harus punya sertifikat BST, CRB, MEVA, segala macam lah. Belum lagi ngambil ijazah pelautnya. Dan anehnya hingga sekarang bro, sampai detik ini juga, persyaratan untuk punya ijazah pelaut itu sendiri walaupun itu dasar harus punya pengalaman bekerja di atas kapal. Sedangkan kita sudah punya buku pelaut, ngambil di Sabana terdekat, SOP lah ya kan, masih kosong. Terus untuk dapat pengalamannya, oke, kita mau kerja di satu perusahaan pelayaran. Sedangkan kita mau melamar di salah satu pelayaran swasta atau negeri yang punya kapal, itu kita ngelamar diminta bro, diminta ijazah minimal ya kan. Kalau untuk dek itu apa namanya, saya lupa lah. Kalau zaman dulu tuh ada namanya ANTD, itu bagian dek, atau ATTD ya kan, bagian mesin. Nah sedangkan crewingnya gitu bilang kayak gitu, saya belum punya pak ijazah tersebut, baru ada sertifikat ya kan, BST segala. Aduh maaf pak. Nah kita mau ngambil di salah satu diklat lah, contoh di Jakarta atau di mana-mana juga sudah ada, itu instansi pemerintah. Ada juga yang swasta. Di saat kita mau ngambil ijazah tersebut, ANTD atau housekeeping lah ya kan, untuk dasar pemula, itu disyaratkan harus ada pengalaman di buku pelaut gitu bro, pengalaman bahwa anda pernah kerja di atas kapal minimal 1 tahun. Kan lucu bro, ya kan. Sesuatu yang ambigu bagi saya pribadi, mungkin bagi bro yang sudah pengalaman di atas kapal, yang sudah senior lah. Jadi ada celah untuk, wah ini celah untuk korupsi, nepotisme, dan kolusi. Ngasih dong orang luar, oknum atau siapa, petugas di dalam atau orang-orang tertentu yang bisa, pak tolong pak saya mengambil ANTD ini. Dan itu terbukti hingga sekarang. Saya nggak punya buktinya, tapi dan aturannya kenyataan sampai kayak gitu sampai sekarang bro. Jadi kan seperti diadu regulasi tersebut gitu loh. Jadi kayak sesuatu yang nggak mungkin saya bisa kerja di kapal, tapi kenyataannya bisa. Tapi ya tadi itu harus lewat jalur belakang. Wait, sebelum itu bukan cuma acara itu aja juga. Maksudnya gini, ada juga orang yang bisa kerja di atas kapal yang lewat perusahaan yang nggak butuh minta pengalaman. Ada, dia tergantung ke perusahaannya dong bro. Maksudnya gini, nggak mesti semua perusahaan pelayaran dalam negeri khususnya atau luar negeri bahkan harus diminta
kamu harus punya ijazah watchkeeping, kamu jadi ini anak buah. Nah itu sebagai batu loncatan untuk ngambil ijazah watchkeeping tadi itu, entah kapal ikan, entah di atas kapal jadi pelontir, kalau bahasa Indonesia mungkin kayak ya bantu-bantu lah. Jadi apa kek ya kan, yang penting nanti ada crew list di atas kapal selama Anda bekerja di atas kapal. Jangan enggak ada crew listnya gitu loh, karena itu syarat juga IMO di atas kapal, bahwa siapapun yang di atas kapal yang bekerja, mengakunya bekerja, itu harus ada di crew list, baik itu kadet, taruna, baik itu pelayan, baik itu yang bawah lah, siapapun itu juga harus ada bro. Takutnya apa, ente penumpang gelap ya kan, siapa tapi bekerja. Nah mungkin kalau pelontir boleh lah, masih diikutkan, mungkin dijadikan kayak wiper atau klasi, mungkin itu kebijakan perusahaan apa yang saya bilang tadi gitu loh bro. Nah bagaimana yang perusahaan tadi yang saya bilang tadi nggak mau menerima, otomatis kolusi, bener nggak bro? Dan that is real, kenyataannya banyak di antara kita yang lewat seperti itu gitu loh. Jadi nggak usah munafik, dan itulah gitu loh yang saya bilang tadi, ambigu. Masih terlalu banyak aturan-aturan kita yang dihantam gitu loh, yang mau nggak mau kita harus menghantam tersebut. Sesuatu yang ambigu, sangat ambigu. Sebetulnya ini harus perlu diungkap, harus perlu dirubah cara-cara yang demikian, karena untuk mau kerja di kapal aja harus jadi korban dulu. Gimana kalau sudah jadi kerja di kapal, mau nggak mau sudah jadi korban? Itu logikanya. Kayak saya gini bro, aslinya jadi korban, cuma korban yang dulu lah, berhubung saya mungkin dari lulusan akademi ya kan, mungkin beruntung gitu loh bagi yang lulusan akademi. Kalau yang lulusan SMK sederajat, kasihan bro, seperti mungkin bro juga yang kepengen kerja di atas kapal. Gimana ya, saran saya sendiri pribadi sebagai Deddy Somplak ya kan, terserah orang mau ngomong saya somplak, tapi saya bicara that is real, faktanya, fact di lapangan, bukan fuck you ya, tapi fact ya di lapangan. Jadi itulah kenyataannya. Saya sering menghadapi di saat saya di diklat pelajaran, gak tega gitu loh ngelihat calon-calon pelaut pemula anyaran pengen kerja di kapal, ngambil, saya perhatikan ngambil BST segala macam watchkeeping. Saya ajak ngobrol, iya nih bang saya lewat belakang, aduh iya nih bang saya ya kalau syukur-syukur dapat perusahaan yang dulunya pernah kerja di atas kapal gitu loh, baik itu kapal ikan, banyak kan kayak gitu, baik itu di atas tongkang, baik itu di kapal-kapal yang tidak membutuhkan harus ada watchkeepingnya gitu loh. Jadi itu kebijakan perusahaan. Nah disinilah peran serta pemerintah harus diutamakan, harusnya peduli dong gitu loh. Jangan cuma hanya butuh woi pelaut ladang basah, bener gak? Iyalah ladang basah, ya kenyataannya seperti itu. Jangan manfaatkan rakyat Indonesia yang pengen kerja di atas kapal yang katanya memutar roda ekonomi negara. Ini nomor satu loh pelaut Indonesia, yakin itu untuk memutar sebuah roda ekonomi sebuah negara itu kan pelaut bro gitu loh. Nah sampai saya sendiri pelautnya dimanfaatin. Nah jadi menurut saya pribadi pikir-pikir dulu lah pengen kerja di kapal. Bukan saya nggak setuju, tapi cukuplah yang sudah jadi korban, yang sudah jadi apa ya, jadi ya bener loh kata Deddy Somplak, kenyataannya real kayak gitu loh. Ini salah siapa? Ya salah semua. Pelautnya satu, nggak mau bersatu. Kedua, mindsetnya pelaut masih terlalu egonya tinggi. Bro, nggak usah munafik lah. Kebanyakan seperti itu. Kalau saya pengen gitu loh, ayo kita bersatu dengan adanya konten yang mungkin nggak bermanfaat ini bagi bro, ya biarin gitu. Yang jelas saya kasih pemahaman untuk calon-calon pelaut pemula. Inilah kenyataannya bro. Kalaupun saya belum bisa dikatakan saya buktinya, coba aja sendiri bikin pengen kerja di kapal terus ikutin syaratnya, ya kenyataannya ya seperti itulah. Atau tanya-tanya kawan di media sosial atau tetangga yang pernah kerja di kapal, gimana dulu dari nol, ya kayak gitu loh. Sesuatu yang aneh kalau bagi saya pribadi. Ya terserahlah gitu loh apa pendapatnya atas konten kayak gini. Jadi terserah, saya mau dibully ya itulah resiko saya. Oke bro, jadi untuk pemula tetap semangat. Yang sudah
terjun sebagai pelaut, ya mau nggak mau harus itulah kita gitu loh. Mau nggak mau kita harus telan mentah-mentah. Apapun itu kebijakannya, apapun itu regulasi, birokrasinya, kita harus telan mentah-mentah. Yang kita harapkan cuma satu, pelaut Indonesia harus tetap jaya, entah kapan jayanya. Udah gitu aja bro, jangan lupa subrek di Somplak. Jangan lupa like, share, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.